Lalu yang sering menyebar itu adalah Katolik dituduh menambah. Tadi juga sudah dibantah ya. Tidak ditambah. Anwar Chen tadi mengatakan bahwa itu adalah bagian penting yang terhilang antara Maleakhi dengan Matius. Itu kisah yang terhilang itu. Seperti sebuah kronologi cerita yang terputus di tengah. Sehingga kalau tidak ada itu, seperti ada sesuatu yang hilang dari bagian itu. Kemudian Bapak Ibu, dikatakan bahwa kitab-kitab ini lebih bersifat yang disampaikan tadi oleh video yang awal mengatakan tidak ada kutipan-kutipan langsung dan lain sebagainya. Tadi Romo Alfons sudah mengatakan bahkan kitab Ester, kitab Kidung Agung itu nggak ada kutipan di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Nggak ada kutipan. Pertanyaannya, kalau tidak ada kutipan, apakah itu masih tetap digunakan sebagai standar untuk mengatakan tidak diilhami oleh Roh Kudus? Kan ngawur, Bapak Ibu. Dan logika terbalik, kalau kita memakai logika terbalik, apakah Yudas, ya, kitab Yudas Bapak Ibu, ya, atau surat Yudas ayat 9 yang mengutip apokrif. Nah, kalau ini apokrif benaran nih. Nah, ini mumpung tadi dikutip oleh saudara kita Something Wong ini. Ini kan mengutip, ya. Kalau kita lihat secara utuh, ya. Mohon teman-teman membuka kepada kita ya. Begini, kalau mengatakan bahwa kutipan itu menunjukkan bahwa itu kitab yang benar, mari kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kitab Yudas ini mengutip dari Henoch. Dan kita kenal nanti ada kitab Henoch Bapak Ibu ya. Nubuat Henoch. Nah, ini adalah kutipan dari kitab yang tidak kanonik justru kalau kita mau mengatakan harus kalau kutipan itu sudah pasti yang dikutip itu adalah kanonik. Maka kita konsekuensinya harus menerima kitab Henoch sebagai kitab kanonik. Memakai logika dari orang yang membuat video di bagian awal tadi. Misalnya Bapak Ibu, Yudas 1 ayat 14. Ya. Oke. Nah, misalnya ya dikatakan ya di situ saya buka ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Yudas. Sebentar. Nah, bahkan di sini ada bentuk bahasa Inggris dan menunjukkan bahwa ini dikutip dari kitab Henoch ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat dalam kitab Yudas ya. Yudas, surat Yudas. Ya, Henoch keturunan ketujuh ya. Ketujuh Adam ya. Itu disebut Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, saya tampilkan di hadapan Anda. Kalau kita memakai standar yang disebutkan oleh orang-orang di luar Katolik itu, maka standar yang sama seharusnya kita pakai untuk setiap apa yang dikutip. Mari kita lihat contohnya, saya tampilkan di hadapan Bapak Ibu, saya stop dulu yang ini. Oke, kita lihat. Kalau memang standarnya adalah kutipan, maka ini adalah salah satu yang harus kita masukkan sebagai kanon kitab suci. Yaitu di sini tentang kitab Henoch. Nah, saya coba perbesar Bapak Ibu ya. Oke. Mari kita lihat. Oke, ini sudah sangat besar ya. Nah, coba perhatikan. Ini, Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henoch keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Perhatikan Bapak Ibu.
telah bernubuat. Henokhnya telah bernubuat. Berarti ada satu tulisan. Ada sebuah tulisan di mana isinya nubuat dari Henokh. Sekarang, memakai pendapat dari kelompok yang menolak Deuterokanonika dengan mengatakan tidak ada kutipan dalam Perjanjian Baru, maka konsekuensinya menurut mereka harus selalu ada kutipan. Maka itu baru disebut kanon atau kitab suci yang kanon. Sekarang saya tanya, di mana dalam kitab suci Kristiani, kitab Henokh ini, di mana ada nubuatnya ini, itu termasuk kanon kitab suci. Jadi pendasaran yang digunakan itu sudah keliru Bapak Ibu. Sebab bukan karena kutipan atau tidak ada kutipan, bukan itu yang menentukan suatu itu adalah kanonik atau tidak, bukan. Bahkan tadi saya katakan, seperti Romo Alphonse menyampaikan, kitab Ester. Kitab Ester tidak pernah dikutip oleh Perjanjian Baru. Kitab Kidung Agung tidak pernah dikutip oleh Perjanjian Baru. Kitab Amsal misalnya, coba perhatikan. Ada nggak kutipan langsung? Atau kutipan tidak langsung? Jarang sekali. Bahkan tidak ada. Memakai argumentasi yang sama, maka konsekuensi mereka yang mengatakan harus ada kutipan, baru kita akui itu sebagai kitab suci yang kanon, maka apakah kelompok itu berani memasukkan kitab Henokh ini dalam kitab sucinya? Karena ini sudah dikutip soalnya dalam surat Yudas. Jadi gugur Bapak Ibu yang mengatakan bahwa syarat sesuatu itu kanon adalah ada kutip mengutip. Itu bukan syarat. Bukan syarat. Maka kita harus kembali kepada gereja perdana. Dahulu mereka membuat syaratnya seperti apa sehingga itu disebut sebagai kitab suci. Dan saya menyebutkan kurang lebih 3 Bapak Ibu. Syaratnya sebuah kitab suci dalam gereja perdana disebut masuk di dalam kanon adalah yang pertama, dikenal oleh sebagian besar jemaat atau umat di berbagai tempat. Penulisannya terjadi pada abad pertama dan dilakukan oleh para rasul atau murid para rasul. Dan yang ketiga, isi yang dimuat di dalamnya itu menekankan dan menceritakan tentang penyelamatan yang dibawa oleh Kristus, yang tentunya intinya adalah Kristus pernah lahir, Kristus sengsara, wafat, dan bangkit. Kurang lebih 3 itu. Mungkin nanti dari pastor yang menjelaskan pasti lebih banyak lagi. Jadi kalau syaratnya hanya kutip mengutip, maka itu jadi blunder bagi orang-orang itu. Sehingga mereka harus menjadikan kitab Henokh ini sebagai kitab suci kanon. Karena ini mengutip. Mengutip langsung Bapak Ibu, makanya di situ tanda kutip. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya. Oke. Jadi sudah gugur yang mengatakan syaratnya adalah harus ada kutipan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tadi Bapak Ibu. Lalu dikatakan juga ya bahwa kitab itu ditulis dalam bahasa Yunani sehingga orang Yahudi tidak menerimanya. Nah, ini kengawuran juga Bapak Ibu. Bahkan orang Yahudi juga menolak kitab suci Perjanjian Baru kok. Karena berbahasa Yunani. Meskipun ada yang mengatakan original teks ataupun pada awalnya adalah Ibrani, lalu diterjemahkan terutama Injil Matius. Tapi apakah dengan demikian kita mengikuti caranya orang Yahudi? Mereka menolak yang berbahasa Yunani dalam PL, maka kita ikut juga. Mari kita tolak Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Ini kan kengawuran yang tidak berfaedah Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke materi yang saya muat Bapak Ibu, sekaligus menunjukkan kutipan-kutipan yang ada, yang terdapat.
yang dilakukan oleh para rasul dan Yesus di dalam kitab suci. Saya kira saya tidak baca bagian ini karena ya sudah kita ketahui tadi lah ya. Oke. Mari kita baca mulai dari sini saja. Saya membaca saja dulu. Ya, kiranya juga Bapak Ibu bisa membaca karena saya lihat malam ini sinyalnya cukup mendukung. Perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu ya, bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu tidak pernah menyerahkan kitab suci secara gedebuk dari langit kepada para rasul atau para nabi. Kitab suci yang kita miliki saat ini merupakan tulisan hagiograf yang diilhami oleh Roh Kudus melalui sejarah keselamatan yang berlangsung selama berabad-abad. Nah, Tuhan mempercayakan kepada hagiograf, nah ini istilah Bapak Ibu, yaitu penulis suci ya, penulis suci, hagiograf. Oke, mohon maaf bahasa-bahasa itu saya pakai, tapi saya sebenarnya mau memakai bahasa sederhana saja. Hagiograf itu penulis-penulis terilhami, penulis-penulis yang kehendaki oleh Tuhan, penulis-penulis suci. Nah, kalau penyelamatan selama berabad-abad itu terjadi, tadi dikatakan bahwa kisah seperti kisah di dalam kitab Makabe, di dalam kitab kebijaksanaan Salomo dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Bapak Ibu? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Karena apa? Memang itu kitab sekaligus di dalamnya ada sebuah sejarah iman yang menunjukkan kekuatan Tuhan. Begitu juga Deuterokanonika yang ada cerita tentang Antiochus Epiphanes tadi atau Alexander Agung tadi. Itu kan bercerita tentang sejarah penyelamatan Allah ya terhadap umat, terutama umat pilihannya pada masa itu. Ya tidak berbeda dengan kisahnya Yosua. Ya Bapak Ibu, Musa menyelamatkan orang Israel dari Mesir melewati Laut Teberau. Lalu kita baca ceritanya seperti sebuah cerita kronologi. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Yang mau disampaikan adalah bahwa dalam sejarah keselamatan umat beriman, Tuhan punya peran utama.